Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zivendri Fatisfullah Rahman Hakim dengan NIM A11 2023153444. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Prediksi Resiko Perceraian dalam Konseling Pranikah menggunakan pendekatan regresi logistik evolusioner dan PCA dalam konseling pranikah untuk menurunkan tingkat perceraian. Masuk ke pembahasan yang pertama, di bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kami membuat proyek ini yang pertama perceraian. Menurut data dari BPS, lebih dari 50% perceraian terjadi dalam 5 tahun pertama pernikahan. Dampak negatif pada anak-anak, keluarga, dan stabilitas sosial. Latar belakang yang kedua, pendekatan konvensional kurang efektif. Konseling pranikah seringkali menggunakan metode tradisional yang bersifat subjektif dan tidak berbasis data. Metode ini membuat konselor kesulitan mengidentifikasi risiko perceraian sejak dini, sehingga rekomendasi yang diberikan kurang efektif. Solusi kami, penggunaan algoritma logistik regression dan PCA untuk membantu konselor dalam memprediksi risiko perceraian. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun model prediksi risiko perceraian yang akurat menggunakan kombinasi logistik regression dan PCA. Bagaimana cara mengimplementasikan model prediksi tersebut ke dalam aplikasi berbasis Streamlit yang interaktif dan mudah digunakan oleh konselor pranikah. Apa saja faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang paling mempengaruhi risiko perceraian berdasarkan hasil analisis model. Kebatasan masalah. Dataset menggunakan kuesioner dengan 10 pertanyaan. Implementasi model dilakukan dalam aplikasi berbasis Streamlit. Dataset bersifat anonim dan terbatas pada data publik. Tujuan dari penelitian ini yang pertama mengembangkan model prediksi, menciptakan model yang mampu memprediksi risiko perceraian dengan akurat, mengidentifikasi faktor penting, menentukan variabel yang paling berpengaruh terhadap risiko perceraian, kemudian implementasi teknologi, menghadirkan aplikasi berbasis Streamlit yang interaktif dan mudah digunakan oleh konselor pranikah. Kemudian manfaat penelitian yang pertama, bagi peneliti menambah wawasan tentang penerapan PCA dan logistik regression dalam konteks sosial. Bagi konselor membantu meningkatkan kualitas layanan konseling dengan pendekatan berbasis data. Bagi pasangan pranikah, pasangan akan menerima informasi objektif tentang risiko hubungan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil langkah preventif lebih awal, seperti memperbaiki komunikasi atau menyelesaikan konflik sebelum menikah. Lanjut ke bab 2, landasan teori. Yang pertama, penelitian terkait. PCA sering digunakan dalam penelitian sosial untuk mereduksi kompleksitas data multidimensi. Studi menunjukkan bahwa kombinasi PCA dan logistik regression efektif untuk prediksi dalam berbagai bidang seperti kesehatan dan pendidikan. Kemudian pembahasan tentang logistik regression. Logistik regression adalah metode statistik untuk klasifikasi biner digunakan untuk memprediksi hasil berbasis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Keunggulannya mudah diimplementasikan dan diinterpretasinya jelas. Kemudian penjelasan tentang PCA. PCA adalah teknik reduksi dimensi yang bertujuan untuk menyederhanakan data dengan tetap mempertahankan informasi penting. Menggunakan PCA, data yang awalnya memiliki banyak fitur dapat direduksi menjadi beberapa komponen utama. Kemudian penjelasan tentang random forest. Random forest adalah algoritma ensemble learning yang menggabungkan prediksi dari beberapa pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi. Cocok untuk data dengan kompleksitas tinggi dan hubungan non-linear. Kemudian masuk ke bab 3, metodologi. Yang pertama ada business understanding. Tujuan utama adalah mengembangkan model prediksi risiko perceraian yang berbasis data untuk meningkatkan kualitas konseling pranikah. Model ini dirancang untuk memberikan rekomendasi intervensi dini berdasarkan hasil analisis data sosial, ekonomi, dan psikologis. Kemudian yang kedua ada data preparation. Yang pertama, proses pembersihan data, menghapus data duplikat, menangani nilai yang hilang dengan metode imputasi. Yang kedua, transformasi data, normalisasi data numerik agar berada dalam skala yang sama. Kemudian one hot encoding untuk data kategorikal.
Yang ketiga ada pemisahan data. Dataset dibagi menjadi data pelatihan 70% dan pengujian 30%. Reduksi dimensi dengan PCA. Komponen utama dipilih berdasarkan kontribusi kumulatif varians lebih dari atau sama dengan 95%. Kemudian yang ketiga adalah tahap modeling, pipeline modeling, PCA, logistic regression, evaluasi model, akurasi, mengukur jumlah prediksi yang benar, AUC, area di bawah kurva ROC untuk mengukur kemampuan model membedakan kelas, confusion matrix menilai kesalahan prediksi pada masing-masing kelas, F1 score menggabungkan presisi dan recall. Kemudian yang keempat, deployment aplikasi, framework Streamlit digunakan untuk antarmuka pengguna. Model disimpan dalam format pickle untuk kemudahan pengguna. Fitur aplikasi, yang pertama input data pasangan, kedua prediksi resiko perceraian, ketiga memberikan rekomendasi berbasis data. Ini pembahasan tentang business understanding. Yang pertama, struktur dataset. Dataset berisi 170 entry, 54 pertanyaan, dan target variabel bercerai atau tidak bercerai. Di sini pertanyaannya sudah kami reduksi menjadi 10 pertanyaan. Kemudian skala data, variabel jawaban Q1, Q54, berskala 0 sampai 4, mewakili tingkat setuju atau tidak setuju pasangan. 3. Distribusi target, variabel target D-force, seimbang untuk mendukung pelatihan model yang representatif. Kemudian data preparation, yang pertama pembersihan data, menghapus duplikasi, menangani nilai hilang, dan memastikan data siap digunakan. 2. Reduksi dimensi, PCA digunakan untuk mengurangi 54 fitur menjadi 8 komponen utama, menghilangkan redundansi. Kemudian yang ketiga, pemisahan data. Data dibagi menjadi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Masuk ke modeling. Yang pertama, menggunakan logistic regression. Algoritma klasifikasi digunakan untuk memprediksi resiko perceraian berdasarkan data kuesioner. Kedua, PCA sebagai input. Reduksi dimensi dengan PCA mengurangi resiko multikolinearitas dan mempercepat pemrosesan. Yang ketiga yaitu hasil awal. Akurasi awal model mencapai 96,15% pada data pengujian. Kemudian evaluasi model. Matriks evaluasi. Akurasi, AUC, confusion matrix, dan F1 score digunakan untuk mengukur performa model. Hasil evaluasi, model menunjukkan kemampuan tinggi dalam memprediksi risiko perceraian. Kesalahan klasifikasi, analisis kesalahan dilakukan untuk memahami kelemahan model. Deployment aplikasi. Yang pertama, framework Streamlit digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi berbasis web yang interaktif dan mudah digunakan. Yang kedua, fitur utama, formulir input data, hasil prediksi, dan rekomendasi untuk pasangan pranikah. Yang ketiga, proses prediksi. Input pengguna diproses, dimasukkan ke model, dan hasilnya ditampilkan dalam hitungan detik. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, business understanding. Konselor mendapatkan alat bantu untuk mengidentifikasi pasangan dengan resiko perceraian tinggi. Kemudian pasangan pranikah dapat memahami kekuatan dan kelemahan hubungan mereka. Yang kedua, data preparation. Di sini terdapat codingan tentang pemrosesan datanya. Yang pertama ini menggunakan PCA. PCA digunakan untuk mereduksi dimensi dataset menjadi 8 komponen utama. Dataset tetap mempertahankan informasi penting meskipun dimensi berkurang secara signifikan. Kemudian yang ketiga masuk ke tahap modeling. Nah, hasil tanpa PCA akurasinya itu 96,15%. Sedangkan hasil dengan PCA akurasi tetap tinggi, menunjukkan efisiensi model meningkat. Kemudian evaluasi, confusion matrix menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk masing-masing kelas. Kemudian yang keempat adalah deployment aplikasi. Aplikasi berbasis Streamlit menyediakan antarmuka yang intuitif untuk input data. Kemudian hasil prediksi ditampilkan secara real time, dilengkapi dengan rekomendasi berbasis analisis data.
Bab kelima yaitu penutup. Kesimpulan dari proyek kami, yang pertama, kombinasi logistik regression dan PCA terbukti efektif untuk memprediksi risiko perceraian. Kemudian, aplikasi berbasis Streamlit memudahkan konselor dalam menganalisis dan memberikan rekomendasi. Solusi ini memberikan manfaat signifikan untuk menekan angka perceraian di Indonesia. Kemudian saran yang pertama, pengembangan dataset. Menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam untuk meningkatkan generalisasi model. Yang kedua, integrasi digital. Mengembangkan chatbot berbasis AI untuk konseling otomatis. Yang ketiga, eksperimen algoritma. Menguji algoritma lain seperti random forest atau deep learning. Kemudian yang keempat, pengujian budaya. Melakukan pengujian di berbagai wilayah dengan konteks budaya yang berbeda. Ini berikut referensi pembuatan laporan kami. Sekian dan terima kasih.